Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya siapa yang tergila-gila pada dirimu. Jadi ini adalah fun reading untuk fun untuk memboost energi positif. Dan aku tetap akan menyisipkan pesan-pesan yang akan berarti untuk hidupmu. Dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikan yang saat kamu menonton. And aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Dan kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, masih banyak overthinking, redakan dulu sejenak. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, niatkan untuk membuang pikiran-pikiran negatif, overthinking, hembuskan. Fokus ke diri sendiri. Jadi semakin kamu terfokus, semakin mudah pembacaannya, semakin mudah diterima juga. Untuk nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jangan hanya terpatok sama zodiaknya saja, tapi sifat-sifat dari zodiak tersebut dan elemen dari zodiak tersebut. Oke? Kita langsung mulai aja. Ini adalah pembacaan general. Kalau misalnya kalian pada mau dibuatkan pick a card, kamu tinggal ngomong aja di bawah. Nanti kalau banyak yang komen, aku bakalan buat. Di sini udah ada ciri-ciri dan kartu tarotnya. Aku belum lihat sebelumnya, sudah komunikasikan sebelumnya. Kita langsung lihat saja. Ini adalah sosok yang sebenarnya mendambakan dirimu, tergila-gila pada dirimu. Kita taras dulu. Ada the Ten of Wands, the Ten of Cups. Okay, I like this. The Knight of Swords, the Ace of Swords, sama ada the Four of Swords. Ini bukan orang yang pernah dealing sama kamu sebelumnya kalau aku lihat, karena this is totally a new person yang belum pernah punya kayak hubungan yang terikat sama diri kamu gitu. Karena kalau aku lihat dia ini bukan sosok orang yang suka dealing with drama ya, kalau aku lihat. Jadi kalau bisa dibilang kamu bakalan noticing tentang orang ini soal percintaannya cukup healthy, cukup sehat, karena dia lebih fokus untuk bertanggung jawab sama keluarganya gitu. Ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Kemungkinan dia juga bekerja untuk menafkahi keluarganya atau kedua orang tuanya, karena kalau aku lihat di sini energi The Ten of Wands itu menunjukkan sosok orang yang responsible, punya tanggung jawab yang cukup besar. Dia harus jaga nama baik, dia juga harus jaga keluarganya, dia juga bisa dibilang bukan hanya menafkahi ya, menjaga keluarga lah, menjaga nama baik keluarga. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang punya privilege juga dari keluarganya, jadi harus jaga nama baik keluarga. Tapi beberapa dari kalian juga dealing sama seseorang yang memang punya keinginan atau punya niat kalau bekerja itu dia sisihkan untuk keluarganya dia gitu. Kalau aku lihat di sini sebenarnya beban yang dia pikul itu bukan beban masalah pribadi ya, karena aku lihat memang ini semua tujuannya untuk keluarganya dia. So beberapa dari kalian mungkin dealing sama sosok orang yang keluarganya di politik, yang keluarganya cukup punya nama baik yang gede banget di masyarakat gitu. Jadi dia memang harus jaga image banget tipenya. And then di sini kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang straightforward. Aku suka, nggak suka gitu. Dia tipe orang yang sangat jujur kalau aku lihat. Tapi kadang-kadang itu positif dan negatif. Positifnya gini, dia orang yang sangat jujur, jadi sebenarnya kalau ngobrol sama dia ya apa adanya gitu. Cuman negatifnya adalah kadang-kadang dia tidak bisa memfilter. Kan kalau kita ngobrol biasanya kita juga harus lihat sikon nih gitu. Kita dealing sama orang yang kita ajak ngobrol,
suasana hatinya seperti apa gitu. Dia kurang peka gitu di situ. Nah, kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang memang karir oriented. Fokusnya ke karir. Dia bukan orang yang bertele-tele. You dealing with air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Jadi bukan tipe-tipe yang entar-entar. Dia tipe yang gercep. Dia orang yang ambisius juga. Ambisius banget tipe kerjaan. Jadi kalau ada peluang, dia ambil gitu. Jadi bukan orang yang suka terlena sama drama-drama percintaan, karena memang prioritasnya dia ya keluarga sama pekerjaan. And then this person also dekat sama keluarganya udah pasti. Terutama sosok mother figure, figur ibu dalam kehidupannya dia. Jadi kalau misal ada apa-apa dia selalu consult, selalu ngobrol sama ibunya. Misalnya ada sebuah pilihan-pilihan di kehidupan yang cukup besar harus dia pilih, dia pasti konsul dulu gitu. Terutama soal percintaan juga kayak gitu. Cuman aku lihat bukan tipe orang yang diatur sebenarnya sama sosok ibunya. Dia lebih seperti menghargai gitu pendapat keluarganya dia. Dari energi The Four of Swords di sini aku melihat dia adalah sosok orang yang kalau misalnya ada free time ya buat istirahat. Jadi memang bukan orang yang suka main-main kalau aku lihat. Bukan orang yang suka ngebuang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna ya. Maksudnya dalam arti yang kayak suka mabuk-mabukan, clubbing, atau bahkan kayak hal-hal yang cuma buat huru-hara doang, hahi aja gitu. Walaupun sometimes dia butuh itu loh sebenarnya. Kita butuh sesuatu yang ngelakuin tindakan yang nggak usah mikir gitu harusnya. Cuman dia mikir-mikir terus. Akhirnya ya udah, kalau free time-nya dia buat istirahat tok gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia istirahat di rumah nggak bisa diganggu gitu, karena benar-benar untuk istirahat. And then dari sini dia punya ideal about family itu cukup almost perfect. Jadi sometimes dia agak kurang relate sama realita zaman sekarang. Jadi karena dia mungkin punya keluarga yang cukup bisa dibilang harmonis gitu. Jadi saat ngelihat orang-orang di luar sana atau di luar dari keluarganya dia, ternyata ngebangun keluarga is not that simple ya gitu. Ternyata tidak semudah yang keluarganya berikan image tersebut gitu. Jadi saat dia berhubungan sama percintaan, ketemu sama orang-orang yang mungkin tidak mudah untuk berdealing gitu. Jadi dia agak cut orang-orang seperti itu. Kalau misalnya ada hubungan nih, dia selalu serius dalam berhubungan, ketemu sama orang-orang yang toxic, dia bakalan cut itu. Atau bahkan ada drama sedikit, nggak deh gitu. Jadi sebenarnya cukup bisa dibilang tegas gitu. Cuman karena tadi aku bilang image atau ide soal keluarganya itu cukup perfect bagi dia gitu, cukup perfect untuk dirinya. Kalau ada yang nggak sesuai sama standarnya dia langsung bye gitu. Well, sometimes tadi positif dan negatif. Sebenarnya positifnya dia punya ideal yang cukup tinggi ya soal konsep hubungan atau keluarga. Cuman tidak positifnya karena dia agak kurang bisa usaha untuk benar-benar sabar gitu. Dalam saat kita dealing sama orang kan kita harus sabar nih gitu, ngeliat orang seperti apa gitu, usahanya kayak gimana, kalau ada masalah kayak gimana gitu. Karena sebuah konsep ideal soal keluarga yang dia punya itu cukup simple dan mudah, karena memang keluarganya punya hubungan yang sehat sama dia gitu, hubungan yang sehat sama ibu dan bapak juga sehat gitu. Jadi kalau aku lihat The Ten of Cups itu tipe orang yang lahir dari keluarga cemara lah, ibaratkan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini juga dia bakalan ngebawa impact yang cukup baik ya, terutama untuk kalian yang memang pengen punya pasangan yang cukup bisa dibilang pengen berkomitmen gitu. Dia punya komitmen yang jelas. Dia juga punya pemahaman yang sehat soal ngebangun keluarga gitu. Family person banget, sangat loyal sama keluarganya. Kita bakalan lihat lagi ciri-cirinya seperti apa. Who is this person? Dia loh sosok orang yang pintar. Ini bisa pintar secara akademik atau bahkan secara intelektual. Cuman kalau aku lihat memang karena tuntutan keluarga. Secara akademik dia mesti punya akademik yang bagus gitu.
dia nggak menganggap itu beban loh yang dia punya ya, dalam arti tanggung jawab yang dia pikul itu dia nggak anggap beban gitu, karena cukup mudah bagi dia untuk finansial, untuk menjaga nama baik gitu. Ini bukan orang yang neko-neko tipenya. Oke, dia adalah sosok orang yang memang udah nggak mau main-main kalau aku lihat dalam percintaan. Dan Nine of Cups itu biasanya orang-orang yang udah, aku nggak mau main-main, udah selesai fase main-mainnya, udah bye dari kemarin-kemarin, cuman sekarang jadiin pelajaran. Jadi memang kalau misalnya ada yang ngeliat nih gitu, ada pattern-pattern atau pola-pola yang tidak sehat, dia tidak akan dealing, tidak akan membuang waktu dan usaha dan tenaganya dia untuk itu gitu. Jadi benar-benar karena dia udah terbiasa untuk milih sesuatu yang sehat, kebiasaan tiap harinya juga bukan galau-galauan soal percintaan gitu. Dia cukup damai sama kesendiriannya dia, sama karirnya dia kalau aku lihat. And then dari energi The Queen of Wands itu nunjukin sosok orang yang ambisius memang. Jadi kadang-kadang terlalu ambisius, jadi step by stepnya dia harus perfect banget, terutama soal percintaan juga. Dia ekspektasi soal percintaan harus perfect. Nah, itu bisa positif dan negatif yang tadi aku bilang. Terus di sini dia sosok orang yang tipe kalau mencintai itu giving something loh gitu. Selain bertanggung jawab, dia memberikan sesuatu. Orangnya pintar berkalkulasi, pintar untuk observasi, sometimes dia selalu dapetin apa yang dia mau gitu. And then kalau aku lihat, if you dealing with masculine, dia adalah sosok orang yang punya elemen fire sama air. Jadi bisa Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi sangat strong pembawaannya, cara ngomongnya, wibawanya, terus juga orangnya cukup pintar juga gitu. Kalau ngomong sama dia, logic, fakta, bukti-bukti gitu. Kalau misalnya ngomong berdasarkan perasaan aku mimpi gini, dia agak sebel dengarnya kalau kayak gitu. Karena dia harus ada bukti, harus ada fakta, basicnya kayak gitu. And then ada sisi dia yang negatif tuh over controlling gitu, tentang kehidupannya sendiri dia kontrol, tapi dia juga suka controlling sekitarnya dia. Sometimes mungkin ini tendensinya agak lebih posesif ya, terutama kalau dia menemukan sosok orang yang serak banget sama dia gitu. Untuk kalian yang feminine, dealing with masculine, sama kalian bisa dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, dan Pisces, Scorpio, Cancer. Emotionnya itu sometimes bisa dibilang agak naik turun ya. Jadi kayak sometimes fire, sometimes water. Jadi kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang adem-adem aja gitu. Nah, cara dia untuk expressing love-nya itu bisa dibilang dengan passionate gitu, dengan bergairah lah kalau aku lihat. Jadi bakalan kelihatan semangatnya gitu. Terus orangnya pantang menyerah, pantang mundur. If you say no sama dia nggak bakalan mundur. Aku bakalan lihat ini dari oracle card-nya about this person sebelum kita ke ciri-ciri lebih dalam lagi. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Untuk kalian yang masih ada adiksi atau ketergantungan sama seseorang, redakan dulu. Karena kalau aku lihat di sini gini, ini bagian dari cara kamu untuk belajar handle dia. Kalau kamu bisa handling your addiction, atau kamu bisa handling ketergantungan kamu sama konsep kebahagiaan, kamu bisa dealing sama orang ini gitu. Karena kamu bisa menyeimbangnya dirinya. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Kuncinya sama orang ini terbuka dulu, karena dia adalah sosok orang yang gak akan mulai sesuatu kalau dia gak dapat lampu hijau gitu. Jadi kamu open up dulu, terbuka dulu, ngobrol dari hati ke hati, baru dia bakalan maju gitu. Karena dia bukan tipe orang yang, walaupun ambisius, bukan tipe orang yang getol banget ngejar gitu. Kalau dia udah tahu dapat lampu hijau, dia bakalan all out gitu, all in gitu, semuanya dia berikan. Tapi kalau dia nggak ngelihat tanda-tandanya,
ya udah dia diem aja, perhatiin aja gitu. Dia tipenya gitu, punya kepuasan seperti itu. Ini disarankan untuk terbuka satu sama lain, koneksi dari hati ke hati. Oke? Bakalan lihat sini. Luxury, clean, ramai, in the city, private residence, and then ada beach-nya. Oke, lalu ada the garden. Rumahnya itu ada di private residence, itu biasanya perumahan yang jalan keluar dan jalan masuknya satu. Biasanya di depannya ada satpam. Terus di sini lingkungannya private di kota. Terus juga rumahnya bersih, ada tamannya. Lingkungan kotanya tuh cukup padat kalau aku lihat, dan rumahnya bisa dibilang luxurious gitu. Terus di sini dia suka banget ke pantai. Mungkin kamu kalau misalnya ngelihat Instagramnya atau bahkan kalau kenal sama dia bisa ngobrol atau bisa bilang ke kamu kalau dia suka liburan ke daerah pantai. The eye, ini ciri-cirinya. Let me hold you tight. Ada sesuatu tentang matanya dia, kalau sorot matanya itu cukup tajam ya. Kayak kamu dibaca banget kalau diliatin sama dia tuh. Cara dia melihat seseorang juga kayak selain mengobservasi, bagaikan dikuliti. Dia suka banget physical touch. Dia suka banget memeluk. Text, dia suka chatting. Kalau misalnya kamu ngechat, tipenya dia bakalan balas kalau lagi pegang handphone. Dia bukan tipe orang yang tarik ulur. Dia suka giving gift. Rambutnya bagus, indah. Dia biasanya pakai pakaian yang luxurious, mewah-mewah, tinggi. Kulitnya agak sawo mateng, tanning, bisa aslinya putih tapi karena suka berjemur jadinya kecoklatan. Orangnya lurus-lurus aja, aku bilang. Ya, ada sesuatu tentang matanya dia yang bikin mungkin berdebar bisa dibilang ya, kalau misalnya orang kayak liatin banget sama dia gitu, atau diperhatikan banget sama dia, bikin berdebar. Lalu dia punya intuisi yang bagus sebenarnya, instingnya kuat banget, jadi dia tuh bisa nilai orang lain cuma bisa dengan diperhatikan aja. Dia suka observasi juga, ngeliatin, dia bisa menilai orang itu kayak gimana. Facial hair, untuk kalian yang dealing sama laki-laki, dia punya brewok, kumis, jenggot. Kalau senyum, ada langsung pipinya. So, aku bakalan lihat. Ini pesan untuk dirimu. Sunglasses. Dia suka stalking. Dia tuh bakalan suka memperhatikan dulu. Ibaratkan kayak dia mau memangsa gitu. Diperhatikan dulu nih mangsanya kayak gimana nih gitu. Need time, take time. Time in cycle, time to heal, progress. Ini berprogres, jadi jangan buru-buru. Jadi diperhatikan dulu. Kalau sama dia, itu jangan langsung buru-buru ngambil keputusan. Diresapi dulu, ibaratkan. And then belajar untuk observasi, jadi saling observasi satu sama lain. This is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau dibuatkan kayak pengen tahu apa sih yang ngebuat dia bisa jatuh cinta sama dirimu, kamu tinggal komen aja di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye.